Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang materi analisis prospektus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friti Juliana Nainggolan dengan NIM 12 dan nama teman saya Niputu Puspastitiasih dengan NIM 07 dan nama teman saya Francisca Dominika Wahabadin dengan NIM 17. Baik, untuk materi pembahasan kita hari ini, yang pertama pengertian analisis prospektus, yang kedua isi prospektus, yang ketiga tujuan dibuatnya prospektus, yang keempat jenis-jenis prospektus, yang kelima manfaat prospektus, yang keenam contoh prospektus, dan yang terakhir itu diskusi. Nah, yang pertama itu pengertian dari prospektus. Prospektus adalah dokumen resmi yang memberikan informasi rinci tentang penawaran saham, obligasi, atau reksadana yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan kepada publik. Nah, dokumen ini berisi informasi tentang profil dari perusahaan, laporan keuangan, tujuan investasi, risiko, dan cara mengatasinya, serta informasi lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu isi dari prospektus. Nah, yang pertama ada overview perusahaan. Sebuah prospektus memberikan gambaran umum tentang perusahaan dan perjalanannya di industri yang terkait. Nah, informasi ini didukung oleh USP atau Unique Selling Points yang membuat perusahaan tersebut dapat alami growth yang baik secara bertahun-tahun operasionalnya. Nah, untuk yang kedua, itu jasa atau produk perusahaan. Selanjutnya, informasi yang ada dalam prospektus adalah informasi produk dan jasa yang dijual perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam prospektus dijabarkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumennya, serta apa produk atau jasa yang menjadi core communications perusahaan tersebut. Nah, untuk yang ketiga, itu ada profil manajemen. Nah, informasi yang terkait dalam profil dan latar belakang manajemen eksekutif juga menjadi bagian penting dalam prospektus. Investor ingin memiliki jaminan atas rasa percaya mereka bahwa perusahaan dapat melindungi investasi mereka dengan kemampuan yang dimiliki. Karena prospektus adalah dokumen berisi informasi perusahaan yang membantu meningkatkan rasa percaya investor sebelum memutuskan pembelian saham. Nah, yang keempat, itu ada mekanisme saham dan penggunaannya. Saat penawaran saham dijual ke publik, calon investor ingin mengetahui dan melihat struktur kepemilikan saham saat ini. Investor juga ingin mengetahui bagaimana dana mereka akan diolah dan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan agar bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Nah, untuk yang kelima itu ada laporan keuangan. Prospektus juga harus memberikan informasi kepada investor tentang kinerja keuangan. Data kinerja keuangan dalam prospektus adalah data kinerja perusahaan di masa lalu. Dengan adanya data dan angka nyata, investor dapat memperkirakan prospek perusahaan dengan adanya penawaran investasi ini. Nah, untuk yang terakhir itu ada risiko dan mitigasi. Nah, untuk prospektus harus mengungkapkan risiko yang dihadapi investor ketika berinvestasi. Misalnya, terdapat risiko terkait regulasi pemerintah yang akan memengaruhi operasional bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan prospektus. Nah, tujuan prospektus dibuat adalah untuk memberikan informasi terkait perusahaan yang menawarkan saham kepada calon investor untuk dipertimbangkan. Menurut Investopedia, prospektus adalah dokumen yang sangat berguna bagi investor karena memberitahu mereka tentang risiko terkait investasi untuk menjaga keamanan dana. Kemudian risiko biasanya diungkapkan di awal prospektus dan dijelaskan secara lebih rinci di akhir dokumen. Dengan adanya prospektus, investor dapat mempelajari kondisi keuangan perusahaan untuk memastikan perusahaan cukup layak secara finansial untuk memenuhi komitmennya. Kemudian ada jenis-jenis prospektus.
Yang pertama itu ada prospektus awal. Prospektus awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran. Kemudian yang kedua ada prospektus ringkas. Prospektus ringkas adalah ringkasan dari isi prospektus awal. Kemudian prospektus final atau akhir. Prospektus final adalah dokumen yang membuat rinci lengkap penawaran investasi kepada publik. Dalam prospektus final, memuat informasi latar belakang final serta jumlah saham dan harga penawaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat prospektus. Penerbitan prospektus dapat menguntungkan investor. Berikut manfaat prospektus bagi investor. Yang pertama itu membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat karena prospektus berisi sejumlah informasi relevan tentang investasi. Yang kedua itu menginformasikan kepada investor tentang risiko yang terkait dengan investasi, saham maupun reksadana tertentu, seperti risiko yang dihadapi perusahaan dalam bisnisnya, risiko keuangan, risiko reksadana, dan lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh prospektus. Kita dapat menemukan prospektus ini dari berbagai emiten di situs resmi BEI atau IDX Prospektus. Caranya itu, pada laman idx.co.id, pilih menu perusahaan tercatat, setelah itu kita klik prospektus. Di sebelah kanan saya ini gambar contoh prospektusnya yang kalau kita cari di perusahaan, yang ingin kita ketahui di perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke moderator. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Demikian presentasi dari kami. Terima